Berikutnya adalah tips berinvestasi emas. Ada banyak tips untuk berinvestasi emas. Yang pertama adalah sebaiknya pilih emas batangan yang bersertifikat resmi. Jadi saat ini banyak emas-emas yang beredar, emas batangan, dan dipastikan itu semua sudah bersertifikat. Bisa dicek di website apakah emas tersebut terdaftar di OJK, itu pun bisa dilihat nanti. Yang kedua adalah sesuaikan dengan tujuan keuangan. Jadi dipastikan ketika kita mau berinvestasi emas, itu kita punya tujuan. Nah, contohnya mau beli mobil, mau beli rumah, mau menyekolahkan anak, itu pun menjadi prioritas. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita berinvestasi emas, itu tanpa tujuan itu akan secara tidak langsung itu akan membuka kemungkinan untuk kita menjualnya lagi. Nah, karena kita tidak punya tujuan. Pertanyaannya adalah ketika kita belum punya tujuan, apakah boleh berinvestasi, boleh berinvestasi emas? Jawabannya boleh. Ya. Tapi lebih baik adalah kita punya tujuan. Oh, saya pengen 20 tahun lagi itu punya uang katakan 500 juta. Nah, ketika hari ini emas adalah harganya 1 juta, maka saya perlu mengumpulkan 500 gram atau setengah kilo. Maka target saya setiap bulan saya harus bisa membeli 1 gram emas. Jadi kalau di investasi itu bukan sisa dari pendapatan kita, tetapi kita sisihkan. Sehingga apa? Sehingga tujuan itu penting. Karena ketika kita berpikir, oh saya pengen nanti membeli rumah dengan harga 500 juta. Oh ya wes, saya berinvestasi di emas. Seperti itu contoh. Yang ketiga adalah gunakan untuk investasi jangka pendek dan menengah. Ya, jangka pendek bisa minimal 5 tahun lah, karena itu akan terasa. Minimal kalau 5 tahun itu minimal sudah impas untuk buybacknya. Yang keempat adalah hindari tawaran emas yang wujud emasnya tidak Anda pegang. Ini juga ada beberapa instansi itu yang menawarkan tabungan emas. Ketika memang teman-teman memudahkan teman-teman, umpamanya 50.000, 100.000 itu sudah bisa menabung emas, uangnya dikonversi ke emas. Tapi jatuhnya itu akan mahal, jatuhnya akan mahal. Karena beli 100.000 dengan beli 1 juta itu berbeda. Maka sebisa mungkin teman-teman harus pegang barangnya. Yang kelima adalah transaksi berjangka sebaiknya dihindari. Maksudnya apa? Jadi ketika kredit ataupun nyicil itu pun juga minimal dihindari. Nah, karena apa? Karena yaitu bunga atau adminnya itu pun juga akan mahal. Yang keenam adalah bertanya dan atau pelajari sebelum bertransaksi. Jadi saya sudah menanyakan tentang atau mensurvei sendiri sih lebih tepatnya tentang emas. Jadi ketika saya bandingkan, ketika saya beli 5 gram dengan beli 1 gram, itu uang buybacknya itu sama. Jadi contohnya ketika saya beli 1 gram, itu buybacknya minus 150.000. Beli 5 gram itu buybacknya minus sekitar 600 atau 700.000. Hitungannya kan hampir sama. Jadi nanti bisa ditanyakan lagi ketika pengen beli emas kepada penjual emasnya, bagaimana prosesnya, bagaimana jual belinya, apakah mudah ataukah gimana, itu bisa ditanyakan lebih lanjut nanti. Yang ketujuh adalah jika memiliki jumlah cukup besar, ada baiknya disimpan di deposit box yang disediakan oleh perbankan. Jadi kalau investasinya sudah mencapai 1 kilo, 2 kilo, itu pun bisa dititipkan di deposit box. Harga per tahunnya juga cenderung lebih murah. Yang kedelapan adalah jika membeli emas dengan mencicil maksimum 30% dari pendapatan atau pengeluaran rutin bulanan. Jadi ini teman-teman ilmu yang mungkin bisa teman-teman terapkan bahwasanya ketika kita melakukan pinjaman, nah, pinjaman yang sehat itu adalah 30% dari pendapatan kita. Itu maksimal. Tapi Pak, ini kan saya punya cicilan di bank A, bank B, bank C, bank D. Itu 30% semua. Nah, atau 20% semua. Tuh, jadi 30% itu bukan 30% per tempat, tetapi adalah total dari keseluruhan emas itu adalah emas. Cicilan itu adalah 30% dari pendapatan. Kenapa demikian? Karena itu adalah yang paling sehat ketika kita melakukan pinjaman.
Jadi itu adalah yang paling sehat. Itu tidak akan mengganggu perekonomian kita atau kehidupan kita. Karena apa? Karena rata-rata orang menggunakan uangnya atau penghasilannya untuk makan itu sebesar 50%. Nah, yang 20% itu biasanya untuk berlibur, untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Maka sebisa mungkin hanya 30% saja maksimal. 9 adalah kombinasikan dengan jenis investasi lainnya. Jadi karena emas merupakan investasi yang apa ya, hanya untuk mempertahankan kekayaan, kalau kita ingin berkembang itu harus dikombinasikan dengan yang lain. Jadi banyak juga investasi-investasi yang mengatasnamakan emas, ya kan? Tapi emasnya emas digital. Tapi iming-imingnya itu Bisa dicetak. apa gimana? Bisa dicetak Bisa biasanya. dicetak. Tapi belum sempat nyetak, akhirnya perusahaannya tutup. Dan seperti itu juga. Kalau pengen nabung emas itu ya bisa ke Pegadaian. Tapi ya itu dihitung-hitung lagi. Alangkah lebih baiknya ya teman-teman nabung sendiri ya 1 atau 2 bulan untuk beli emas 1 gram atau setengah gram. Tetap harus diagendakan untuk beli emas ini. Nah, ini tempat beli emas ada di toko emas besar di Surabaya banyak emas yang menjual emas batangan di Pegadaian, di BSI, ya, ataupun langsung di PT Antam. Untuk ketika beli di tempat-tempat seperti ini biasanya memang menurut peraturan pemerintah itu PPN memang 11%. Jadi ya mau nggak mau kita harus membayarnya. Ada admin di sana. Kalau paling mudah itu memang beli emas yang cetakan tahun lama dan di investor lain. Itu pun bisa lebih lebih murah dan ketika kita mau jual lagi itu juga cenderung harganya setara. Ini contoh perbandingan harga emas ini di tahun 2010 kalau nggak salah, ya 2013. Dulu di 2013 itu 1 gramnya 541.000. Ya. Tapi ketika kita beli di 10 gram itu adalah 5.070.000. Ketika dikurskan dengan harga per gramnya itu memang cenderung lebih murah. Tetapi ketika kita membandingkan di 2013 dengan 2016, perbandingannya adalah 541 di 1 gram, 593.000 di 1 gram. 3 tahun ini naiknya 50.000, lumayan 10%. Tapi ketika ada pergolakan ya, atau ada suasana politik yang kurang bagus, itu akan cenderung naik lebih besar. Karena apa? Karena ya kembali lagi emas itu adalah barang dagangan. Semakin banyak orang yang mencari, maka nilai valuasinya juga akan cenderung lebih meningkat. Bandingkan ketika kita di tahun 2013, kita sudah punya nih 100 gram emas 50 juta kan. Kita bandingkan dengan hari ini 2023 dengan harga emas sekitar 1.100.000. Nah, kita sudah untung 100%, ya, 2 kali lipat. Itu ketika bicara tentang 10 tahun. Nah, dan pola ini akan selalu berputar. Maksudnya apa? Kita lihat nanti di 10 tahun ke depan itu pasti akan ada semacam peristiwa yang mengakibatkan harga emas akan menjadi 2 kali lipat lagi. Ya, begitupun seterusnya. Maka teman-teman perlu menyiapkan emas untuk melakukan investasi. Minimal ketika teman-teman pengen naik haji atau pengen punya impian di masa depan, ya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun lagi, maka teman-teman harus bisa menyisihkan ini emas. Ya, jadi di dalam membeli emas batangan itu ada 3 cara. Ya, kita bisa membeli secara tunai, membeli secara kredit, dan juga membeli secara gadai. Kalau secara ilustrasi, ketika kita membeli emas secara tunai, ya, jika harga emas 100 gram adalah 55 juta, ya, dan margin keuntungan Pegadaian Syariah sebesar 3%, serta biaya administrasi dan ongkir 200.000, maka uang yang harus dikeluarkan adalah ini 57.713.500. Dan ini biasanya untuk persentase marginnya, ya,
semakin lama kita melakukan kredit, maka semakin besar bunganya. Tapi rata-rata untuk margin itu 1% per bulan. Uang mukanya sebesar 30%. Ini contohnya, jika ingin membeli emas batangan seberat 100 gram lewat Pegadaian Syariah, dengan mengangsur selama 6 bulan ketika harga emas batangan seberat 100 gram adalah 55.450.000 dengan biaya administrasi sekitar 200.000, maka untuk angsurannya itu adalah sebesar 6.857.000 per bulan. Enggak, Deng. Untuk uang mukanya 17. Oh iya, benar. Jadi untuk total pembayaran itu ada 58.777.000. Untuk uang mukanya 17 juta, untuk angsurannya 6.800.000 sekian per bulan. Angsuran tiap bulan tidak boleh lewat tanggal akad, telat 1-7 hari, denda 2%, denda maksimal 5% dari angsuran. Persyaratannya cukup mudah, bisa KTP, kartu keluarga, mengisi formulir aplikasi, dan menyerahkan uang muka. Emas diberikan saat pembayaran telah lunas. Ada juga dengan sistem gadai. Ya, nilai pinjaman berkisar antara 80% sampai 95% dari pinjaman. Biaya titip adalah taksiran dibagi 10.000 dikali tarif dikali jangka waktu per 10 hari. Tarifnya misal adalah Rp85 per hari, per 10 hari. Contohnya adalah kita ingin menggadaikan emas batangan seberat 100 gram lewat BRI Syariah atau sekarang BSI selama 2 bulan dengan ketentuan maksimum pinjaman adalah 90% dari nilai taksiran. Sehingga apa? Nilai maksimal pinjaman itu adalah 49.905.000. Biaya titipnya untuk selama 2 bulan itu adalah sekitar 2.825.000. Ya. Total yang dibayarkan saat menebus adalah 49.905.000, belum termasuk biaya administrasi yang harus dibayar di muka. Masa penitipan barang gadai selama 4 bulan, namun dapat diperpanjang setelah membayar biaya titip 4 bulan pertama. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, di dalam proses kredit maupun gadai ini memang ada plus dan minusnya, ya, tergantung dari keadaan atau situasi dan kondisi masing-masing. Tetapi kita bisa melihat ya, bagaimana keunggulan ketika membeli secara tunai dan juga kelemahannya. Keunggulannya tidak ada hutang atau bunga yang harus dibayar, emas yang segera menjadi milik kita tanpa keterlibatan pihak ketiga, tidak terikat oleh syarat-syarat perjanjian kredit atau gadai. Kelemahannya memang memerlukan jumlah uang yang besar untuk pembelian segera, tidak ada opsi pembayaran secara fleksibel. Sedangkan emas secara kredit, keunggulannya memungkinkan pembelian emas tanpa harus membayar sejumlah uang besar secara langsung, membuka opsi pembayaran secara angsuran atau cicilan, ya, dapat memberikan akses lebih besar untuk memperoleh emas berkualitas tinggi. Kelemahannya terdapat biaya bunga dan kemungkinan biaya tambahan lainnya. Harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan tertentu dari lembaga keuangan. Kesulitan dalam membayar angsuran bisa menyebabkan masalah keuangan. Maka perlu dipikirkan lagi ketika mau kredit. Sama halnya ketika gadai. Jadi gadai ini adalah kita sudah membeli emas, terus kita mau menitipkannya ke Pegadaian atau ke BSI. Keunggulannya memberikan akses cepat ke uang tunai tanpa harus menjual emas, tidak memerlukan proses verifikasi kredit, emas dapat diambil kembali setelah pinjaman dilunasi. Kelemahannya adalah resiko kehilangan emas jika tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu. Biaya bunga dan biaya lainnya terkait dengan penggunaan fasilitas gadai, serta jika emas dijaminkan tidak diambil kembali, emas akan dijual oleh lembaga gadai untuk melunasi pinjaman. Ini juga salah satu trik ketika teman-teman ingin membeli emas di Pegadaian atau kalau biasanya sih saya di BSI. Nah, kalau di BSI itu biasanya ada pegawai khusus yang menjual atau menggadaikan emas tersebut. Ada juga yang menjual dengan harga di bawah pasaran. Maksudnya ketika harga 1 gramnya itu 1.100.000, biasanya ditawarkan dengan harga 1.050.000 atau 1 juta, seperti itu. Biasanya seperti itu. Itu teman-teman untuk berinvestasi dengan emas. Nah, jadi ini salah satu opsi investasi yang memungkinkan bagi teman-teman. Ya, karena prinsipnya ketika teman-teman ingin berinvestasi itu bukan sisa dari apa yang kita keluarkan, tapi kita sisihkan menjadi kita buat untuk investasi. Ya, sebisa mungkin teman-teman harus menyisihkan uangnya untuk berinvestasi. Ya, minimal investasi adalah dengan emas.